Kena bujuk rayu, oknum prajurit TNI AL sempat tolak mobil tanpa surat. Sempat menolak untuk membeli mobil tanpa dokumen resmi, oknum prajurit TNI AL yang tembak bos rental di rest area, termakan bujuk rayu pelaku lain. Diketahui, insiden penembakan terjadi di rest area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Pangkoar Madari, Laksamana Madya TNI Denny Hendrata membantah isu anggotanya yang menembak bos rental membekingi penggelapan mobil. Saat diperiksa, oknum TNI AL itu mengaku tak mengetahui jika mobil yang dibelinya adalah hasil penggelapan. Sementara ini, kita melihatnya murni sebagai pembeli karena ingin memiliki sebagai kendaraan untuk pribadi, katanya dalam konferensi pers, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Menurut pengakuan dari oknum TNI AL, dia membeli mobil merek Honda Brio tersebut seharga 40 juta rupiah. Menurut pengakuan dari salah satu anggota, beli dengan harga 40 juta rupiah dan itu kan mobil tanpa surat dan itu ada perjanjian, ungkapnya. Mulanya, pembelian dilakukan secara online seharga 135 juta rupiah. Sebetulnya harga itu juga belum selesai. Tadi kan bukti transfer DP 40 juta rupiah. Dan itu pembelian itu awalnya dari online seharga 135 juta rupiah, terangnya. Namun, saat transaksi, ternyata mobil itu tidak disertai dengan surat-surat kendaraan. Menurut Denny, oknum TNI AL tersebut sempat ingin membatalkan pembelian mobil, tapi ia dibujuk rayu. Karena si penjual tidak bisa memberikan surat STNK dan BPKB, dan sebetulnya itu sudah mau di-cancel, tapi ya bujuk rayu akhirnya ya dibawa juga, jelasnya. Sementara itu, 3 oknum anggota TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan bos rental di rest area KM 45 Tol Merak Tangerang, Banten, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Ketiga tersangka yakni Sertu A, Sertura, dan Kikba. Dan Puspomal Laskeda TNI Samista mengatakan, ketiganya telah ditahan di fasilitas penahanan Puspomal. Ketigasnya juga akan menjalani proses penahanan sementara selama 20 hari ke depan, sejak Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Yang bersangkutan sudah masuk proses penyidikan dan sudah kami tetapkan tersangka. Bukti penahanan sementara dalam hal ini 20 hari pertama sudah ditandatangani oleh Angkum terhitung sejak Sabtu, ungkapnya. Pangkoar Madari, Laksamana Madya TNI Denny Hendrata mengatakan, 2 oknum berasal dari Satuan Khusus Pasukan Elit TNI AL yakni Kopaska Armada I. Kopaska adalah Komandan Pasukan Katak, unit khusus elit milik TNI AL. Sementara 1 orang tentara lainnya berasal dari kapal tanker milik TNI AL. Dari 1 itu adalah Kri Bontang, ucap Denny. Adapun senjata yang digunakan oknum TNI AL untuk menembak bos rental, Ilyas Abdurrahman, 49, berstatus resmi. Denny menjelaskan, senjata tersebut adalah senjata inventaris yang melekat pada Sertu A. Menurut Denny, AA berasal dari Satuan Armada I yang mendapatkan tugas sebagai ADC atau ajudan.